Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita hidup di dunia sesungguhnya untuk kehidupan akhirat nanti. Harapan kita semua tentu adalah mendapatkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan di akhirat bisa dicapai dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Adapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan kasih sayangnya kita kembali mendapatkan nikmat Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan. Kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai perantara untuk mendapatkan faedah-faedah besar yang tersembunyi di dalamnya. Faedah tersebut salah satunya adalah perintah puasa di bulan suci Ramadan. Faedah pertama, kita berpuasa di bulan Ramadan adalah raf'ud darajat, meningkatkan derajat kita. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk berpuasa. Pada saat yang sama, Allah juga membuka rahmatnya kepada kita semuanya, diwujudkan dengan dibukakannya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, idza jaa Ramadhana, ketika datang Ramadan, ketika telah tiba Ramadan, futihat abwabul jannah, Allah bukakan pintu-pintu surga, buka lebar-lebar itu. Wa ghulliqat abwabun nar, dan Allah tutup rapat-rapat pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan Allah belenggu itu para setan-setan hingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hadis ini sesungguhnya dapat kita pahami sebagai dorongan agar kita tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan. Justru kuantitas sekaligus kualitas ibadah kita harus terus meningkat, harus terus ditingkatkan, karena pintu surga telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman ini sebagaimana diterangkan oleh Imam Izzuddin. Ia menyatakan bahwa taftahu abwabal jannah, dibukanya pintu surga, adalah sebagai simbol atau tanda atau kode agar kita memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taksirut ta'ah, dalam melaksanakan ibadah, terutama ibadah yang diwajibkan. Kita perlu memantaskan diri bahwa pintu-pintu surga yang telah dibuka, yang sudah dibuka oleh Allah itu benar-benar adalah untuk kita. Adapun cara memantaskannya tentu lagi-lagi dengan meningkatkan ketakwaan dan ketaatan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, sekaligus menjauhi apa saja yang telah dilarangnya. Lalu yang kedua, faedah berpuasa di bulan Ramadan adalah takfirul khati'at, yaitu menghapus dosa, menghapus kesalahan kita. Ada sebuah hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama. Man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rasulullah berbicara seperti itu. Redaksi imanan di sini ya, pada hadis ini menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam As-Sulami adalah meyakini kewajiban puasa dan melaksanakannya. Sedangkan yang dimaksud dari redaksi ihtisaban, mengharapkan pahala, adalah di ajrihi inda rabbih, merendahkan diri, memohon upah, memohon ganjaran, memohon pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya mengajak kepada diri saya sendiri dan Anda agar meluruskan bahwa kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini hanya karena mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu faedah berpuasa di bulan Ramadan yang ketiga adalah kasrus syahwat, yaitu memalingkan syahwat, mengalahkan syahwat. Hal ini didasari oleh hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syar syabab, man istata'a al-ba'ata falyatajawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wijahun. Ya masyarakat syabab, wahai para pemuda, man istata'a al-ba'ata, barang siapa yang mampu untuk menikah,
falyatajawaz, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Sesungguhnya menikah lebih bisa menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farji, dan lebih mudah menjaga kemaluan. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka berpuasalah. Fa innahu lahu wijaun. Sesungguhnya puasa itu adalah penekan syahwat. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Lalu faedah berpuasa di bulan Ramadan yang keempat adalah taksirus sedekah, memperbanyak sedekah. Sudah semestinya kepekaan terhadap kondisi sekitar makin tumbuh pada saat kita sedang berpuasa. Kita berpuasa tentu merasakan yang namanya haus, lapar. Begitu juga orang-orang di sekitar kita. Kondisi ini yang membuat kita terdorong untuk itu. Kondisi ini yang membuat kita terdorong untuk saling berbagi atau bersedekah. Lalu, faedah yang selanjutnya, kita berpuasa di bulan Ramadan adalah syukrul alimul khafiyat. Bersyukur mengetahui kenikmatan yang tersembunyi. Saudaraku, kita kadang baru sadar akan kenikmatan yang berharga ketika daya kita mulai lemah. Bahkan Imam Izzuddin Abdissalam As-Sulaimi menyampaikan, ketika kita sedang berpuasa, manusia menjadi tahu nikmat Allah kepadanya berupa kenyang dan terpenuhinya rasa haus. Karena itu mereka bersyukur, sebab kenikmatan tidak diketahui kadar atau nilainya tanpa melalui hilangnya rasa satu nikmat itu. Ketika kita berpuasa, manusia menjadi tahu nikmat kepadanya berupa kenyang dan terpenuhinya rasa haus. Karena itu kita bersyukur, sebab kenikmatan tidak diketahui kadar atau nilainya tanpa mulai hilangnya rasa nikmat itu terlebih dahulu. Saudaraku, itulah beberapa faedah puasa. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah puasa selama Ramadan ini, sehingga faidah-faidah sebagaimana yang disebutkan di atas tadi dapat kita raih dengan sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.